Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19. Baik, di sini saya bersama dengan anggota kelompok saya. Yang pertama itu Astuti Purwani Wijayanti, Istiqomah Nurul Hasanah, saya sendiri Farhanul Gifari, kemudian Maya Rofiah Syaniwada, dan Sagrania Aljana Rohma. Di sini kami akan menjelaskan tokoh Saddam Hussein dan kiprah perjuangannya. Halo teman-teman, yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan mengenai kehidupan pribadi dari Saddam Hussein. Saddam Hussein al-Tikriti atau biasa dipanggil Saddam Hussein lahir pada tanggal 28 April 1937 di kota Al-Wajah, Irak. Ia terlahir dari seorang putra petani di sebuah desa dekat kota Tikrit di Irak sebelah utara. Kota tersebut merupakan salah satu kota termiskin yang ada di negara Irak dan Saddam juga tumbuh dalam kemiskinan. Saddam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kerap kali mencuri dan memeras orang lain. Akibatnya, Saddam sering diolok-olok oleh bocah-bocah di desanya. Kemudian, Saddam tumbuh besar bersama dengan pamannya di kota Baghdad karena ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan. Paman Saddam merupakan orang yang sangat keras yang menyebabkan ia nekat untuk meninggalkan rumah pamannya. Setelah mendapatkan tempat barunya, ia mempelajari politik dan pribadi tokoh-tokoh politik melalui hobinya yaitu membaca buku. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan kehidupan politik dari Saddam Hussein. Pada tahun 1957, Saddam Hussein bergabung ke dalam Partai Ba'ath. Kemudian ia bergabung dalam upaya untuk membunuh Perdana Menteri Irak yaitu Abdul Al-Karim Qasim. Setelah Partai Ba'ath gagal dalam membunuh Abdul Al-Karim Qasim. Selanjutnya, pada tahun 1959, setelah meninggalnya Jenderal Qasim, membuka peluang bagi Saddam Hussein untuk menjadi pemimpin Partai Ba'ath setelah berperan penting dalam kudeta yang membawa Partai Ba'ath kembali berkuasa. Di tahun itu juga, ia diangkat sebagai wakil ketua komando revolusioner dengan tugas untuk menjaga keamanan Irak. Karir politik dari Saddam Hussein semakin cemerlang dan pada tahun 1972 ia diangkat menjadi wakil presiden Irak untuk membantu Presiden Ahmad Hassan al-Bakr dengan program untuk mengarahkan terhadap nasionalisasi industri minyak. Kebijakan tersebut menghantarkan Irak menjadi produsen minyak terbesar di dunia. Kemudian, pada tahun 1979, ia diangkat menjadi presiden setelah Ahmad Hassan al-Bakr mengundurkan diri. Baik, sebelum ke penjelasan selanjutnya, mari kita lihat cuplikan video ketika Saddam Hussein menjabat sebagai presiden. يا أهل بغداد وأهل العراق سارية الإيمان والمجد وأنكم بإذن الله لمنتصرون وهم بإذن الله مهزومين مغلوبين. Selanjutnya adalah peran-peran Saddam Hussein di Perang Teluk I. Setelah menjabat sebagai presiden, Saddam dihadapkan dengan adanya Perang Teluk I. Pada saat itu, Saddam Hussein khawatir atas perlawanan Syiah yang dibawakan oleh pemimpin Iran, yaitu Imam Khomeini pada revolusi Iran. Berdasarkan dari keterangan Menteri Pertahanan Irak yaitu Adnan Khairullah yang menyatakan bahwa Irak di pimpinan Saddam Hussein memulai Perang Teluk I dengan tujuan untuk memperoleh 3 tuntutan, yaitu yang pertama Irak menuntut atas kedaulatan semua dari wilayah Syiah Arab. Yang kedua, 3 pulau kecil yang berada di Selat Hormuz yang telah direbut oleh Irak mulai dari tahun 1971 harus dikembalikan kepada kedaulatan Arab.
Dan yang terakhir, Iran harus mengamankan terhadap hak-hak minoritas Arab yang berada di wilayah provinsi Khuzestan, yang dimana oleh pihak Arab disebutkan Arabistan karena mayoritas penduduknya merupakan penduduk Arab. Kemudian pada tanggal 17 September 1980, Saddam secara sepihak melakukan pembatalan terhadap perjanjian Algiers. Di balik pecahnya Perang Teluk I, ternyata ada maksud lain yang akan dilancarkan oleh Saddam Hussein, yaitu jika strategi yang dilakukan dalam melawan Iran berhasil, Saddam akan muncul sebagai pemimpin dunia Arab dan Irak akan menjadi kekuatan yang dominan yang berada di kawasan Teluk. Dan benar saja, Irak di bawah pimpinan Saddam mencapai setengah dari kemenangan dalam Perang Teluk I. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya Rofiah. Baik teman-teman, sebelum ke materi selanjutnya, mari kita melihat cuplikan dari proses terjadinya Perang Teluk II. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran Saddam Hussein dalam Perang Teluk II. Dalam Perang Teluk II, Saddam Hussein menginvasi Kuwait dengan melakukan penetapan kekuatan militer di negara Kuwait yang bisa mengancam negara Arab Saudi mengalami Finlandis atau paksaan dalam mengikuti suatu kebijakan dari harga minyak luar negeri. Dengan begitu, Saddam Hussein dapat dengan mudah dalam melakukan atau membuat suatu kebijakan karena mempunyai kewenangan dalam mengatur harga minyak dunia. Pada tanggal 2 Agustus 1990 pukul 4.30 waktu setempat, dengan mengarahkan 300.000 tentara yang didukung dengan 3.500 tank, puluhan rudal Scud MiG-29 serta beberapa pesawat Mirage Irak melakukan penyerangan terhadap Kuwait, sehingga dengan waktu sekitar 4 jam dapat dikuasai hampir seluruh wilayah negara Kuwait. Kemudian Saddam Hussein melantik Khalid Hasan al-Majid sebagai gubernur Kuwait yang kemudian menghimpun para relawan dalam berperang untuk mempertahankan wilayah Kuwait. Pada tanggal 29 Januari 1991, Irak melancarkan serangannya terhadap kota Khafji di Arab Saudi dengan mengerahkan tank-tanknya selama 2 hari. Upaya penyelesaian melalui mediasi ternyata tidak mencapai kesepakatan. Irak mendesak Kuwait untuk menghapuskan utang yang telah dipinjamkan pada Perang Teluk I, namun ditolak oleh Kuwait. Selanjutnya, Saddam Hussein juga menuntut Kuwait untuk memperbolehkan Irak menyewa kedua pulau, yaitu Pulau Warba dan Pulau Babian, yang penuh dengan sengketa tersebut, dan menghapuskan utang sebanyak 10 miliar dolar. Setelah kekuatan Irak menipis dan bersedia melakukan gencatan senjata, akhirnya pada 28 Februari 1991, Saddam Hussein memerintahkan pasukannya untuk mundur dan kembali pada posisi awal sebelum memasuki wilayah Kuwait. Selanjutnya adalah peran-peran Saddam Hussein di Perang Teluk III. Perang Teluk III ini terjadi setelah Perang Teluk II, di mana pada saat itu Amerika Serikat itu mengeluarkan ultimatum di mana Saddam Hussein diminta untuk meninggalkan Irak. Akan tetapi ultimatum tersebut tidak didengar oleh Saddam Hussein dan ia justru mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa ia siap untuk melakukan perang. Kemudian setelah itu Amerika Serikat menggunakan radio serta televisi untuk mengajak tentara serta rakyat Irak agar menjauh dan meninggalkan Saddam.
Tetapi di samping itu, Saddam Hussein yang mengetahui rencana Amerika Serikat ini juga menggunakan radio dan televisi untuk menjaga dan juga meyakinkan rakyatnya agar tetap setia kepadanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Istiqomah Nurul. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ambisi dari Saddam Hussein. Yang pertama adalah menunjukkan eksistensinya sebagai seorang pemimpin yang sangat kuat dan hebat di Timur Tengah. Hal tersebut sangat nampak ketika Saddam Hussein mengambil keputusan untuk melakukan invasi dengan Iran pada Perang Teluk I. Lalu yang kedua adalah menjadi tokoh dalam membela bangsa-bangsa Arab. Saddam Hussein melakukan pembedungan terhadap adanya revolusi Islam Iran dari negara-negara Arab dan sekitarnya. Lalu yang ketiga ialah membuktikan bahwa dirinya merupakan keturunan dari Nebukadnezar, yaitu Raja Mesopotamia yang menguasai Babilonia. Saddam Hussein mengeklaim bahwa dirinya merupakan keturunan dari raja tersebut. Oleh karena itu, Saddam Hussein rela mengeluarkan miliaran dolar Amerika Serikat untuk membangun kembali kemegahan dari kota Babilonia. Ya, berikut tadi adalah 3 ambisi dari Saddam Hussein. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, sebelumnya mari kita lihat mengenai cuplikan video setelah Saddam Hussein dilakukan eksekusi. Sebelumnya, eksekusi tersebut ditayangkan di televisi nasional Irak oleh pemerintah Irak. Akan tetapi, pada saat terjadi eksekusi tidak ditayangkan. هنيئا للتاريخ طهره من رس هذا المجرم فقد انتهت رواية هذا المجرم في 6:05 من صباح اليوم حيث نفذ به حكم الإعدام العادل وهو أقل ما يستحقه. نفذ بحقه هذا الحكم بعد محاكمة طويلة وعلنية على عكس ما كان يفعل مع العراقيين الأبرياء من محاكمات صورية. ألا فاذهب لعنة الله والعراق والتاريخ عليك. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akhir dari kehidupan Saddam Hussein. Mantan Presiden Irak tersebut divonis hukuman gantung oleh Mahkamah Khusus Irak. Pengadilan yang disponsori oleh Amerika Serikat tersebut menyatakan bahwa Saddam terbukti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Saddam juga diadili atas kasus genosida terhadap suku Kurdi. Kejahatan yang dilakukan oleh Saddam masuk dalam kategori kejahatan atas kemanusiaan atau crime against humanity. Kemudian, beberapa hari setelah pengadilan Irak menguatkan hukumannya, pada Desember tahun 2006, Saddam dieksekusi. Eksekusi kematian Saddam dilakukan pada pukul 6 pagi waktu setempat, yang bertempat di bekas markas intelijen militer yang berada di distrik Syiah Baghdad. Saat hendak dieksekusi, Saddam menolak untuk menggunakan penutup kepala. Dan yang terakhir, saya akan memaparkan mengenai nilai-nilai refleksi dari Saddam Hussein. Saddam terkenal karena kepemimpinannya yang bersifat diktator. Dalam menjalankan pemerintahannya, biasanya pemimpin diktator cenderung menindas rakyatnya. Karena kepemimpinan yang diktator tersebut, Saddam Hussein akhirnya terjerumus karena ulahnya sendiri. Dari sini dapat diambil nilai-nilai refleksi dari tokoh Saddam, yaitu sebagai pemimpin yang diktator, Saddam berjuang untuk menunjukkan eksistensinya di mata dunia dengan berbagai kemampuannya. Hingga akhirnya, ia harus menerima kepahitan akibat dari tindakannya yang menyebabkan dirinya harus dibunuh dengan sangat kejam. Kegigihan Saddam Hussein patut kita apresiasi karena mampu membuat dunia takjub akan kebijakannya. Akan tetapi, dengan gaya kepemimpinannya yang diktator, banyak rakyat Irak yang menderita. Dan akhirnya mereka tidak menyukai Saddam. Kisah dari Saddam juga menyisakan sebuah pesan moral dalam politik, yaitu kawan atau lawan,
sungguh tidak mudah untuk dibedakan. Baik teman-teman, mungkin itu saja pemaparan materi mengenai tokoh dari Saddam Hussein. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in